Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu, karya-Mu di kayu salib Tuhan. Kebangkitan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau menyelamatkan kami yang berdosa ini Roh Kudus. Kau memberikan kami roh penghiburan, Kau memberikan kami roh damai sejahtera Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersorak Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
perbuatan-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu di hari ini, di masa depan, setiap hari kami kan tetap memuji, memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami. Thank you, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom warga kerajaan, kita berjumpa dalam Voice of Victory. Tema kita terambil dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan, di sini Tuhan mengajarkan kita supaya jadi orang Kristen jangan jago kandang. Yaitu cuman bisa melakukan sesuatu hanya di dalam lingkungannya sendiri. Tuhan ingin justru kita menjadi berkat di luar sana. Injil seharusnya mengglobal. Karena Tuhan bilang pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi sifatnya global itu Injil. Dan kita orang-orang percaya pun seharusnya menyatakan kuasa Tuhan, perbuatan baik dan semua yang kita pernah alami. Bukan cuman kepada lingkungan kita sendiri, mulai belajar untuk berani menyatakan keluar. Seharusnya cara kerja kerajaan Allah bukan dari luar ke dalam atau outside in, tapi sesungguhnya adalah inside out. Bagaimana yang harus dari dalam dinyatakan keluar. Sebab itu Tuhan menekankan sekali bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sebab namanya terang tidak boleh dibawa gantang. Pelita yang terang itu kalau dibawa gantang nggak ada gunanya. Tapi dia harus ditaruh di tempat yang tinggi dan itu bisa menjadi berkat, menerangi sekitarnya dengan baik sekali.
Tuhan menginginkan dan Tuhan telah menginvestasikan dalam diri kita. Jangan lupa loh, Tuhan itu juga investor. Ya, investor itu gak mau rugi. Dia menginvestasikan dalam diri kita bakat, karunia, talenta, potensi. Semua hal baik diinvestasikan kepada setiap kita. Karena Tuhan menciptakan kita, kata Tuhan di situ Elohim. Dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, kata Allah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa segambar. Kita diciptakan dalam keserupaan segambar dengan Tuhan. Dan kata Tuhan itu sendiri adalah Elohim. Artinya salah satu arti kualitas yang unggul. Di dalam diri kita ada kualitas yang unggul yang ada di dalam kita. Ada potensi hebat. Ada hal-hal baik yang hebat yang ada di dalam diri kita. Dan itu cara kerjanya harus dikeluarkan. Dimanifestasikan keluar. Supaya yang tadinya tidak kelihatan di dalam diri kita bisa menjadi kelihatan. Orang sekitar bisa melihat Yesus nyata bekerja dalam diri kita. Orang lain bisa melihat bahwa kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Dan orang lain bisa melihat bahwa unsur-unsur kerajaannya, yaitu kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan juga semua hal baik yang Tuhan tanam dan beri kita, itu dapat dimanifestasikan keluar lewat proses-proses kehidupan. Pertanyaan mendasar, saudaraku, sebab kita mendengar ada istilah berkata the cross before the crown. Salib dulu baru mahkota. Penderitaan dulu baru kemuliaan dinyatakan. Dan itu terjadi pada Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Seorang murid tidak akan lebih daripada tuannya. Sebab itu dia yang telah menderita demi menyucikan, menguduskan, dan menjadikan kita warga kerajaan untuk memerintah bersama dengan dia. Maka kita harus memperlengkapi diri juga. Sebab kita bukan cuma dipanggil untuk percaya, tapi kita juga dipanggil siap menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam penderitaan ini Tuhan punya maksud supaya kita dipercaya untuk menyatakan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Dalam Yesaya 43 ayat 21 dengan jelas dikatakan bahwa umat yang telah kubentuk akan memberitakan kemasyuranku. Terjemahan lain berkata, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Luar biasa. Jadi mau mengharapkan kemuliaan dinyatakan untuk Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan. Haleluya. Bersedialah, bersiaplah mengalami pembentukan dan proses-proses kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan izinkan kita mengalami apa yang disebut dengan difitnah, disalah mengerti, diejek orang lain, dibully mungkin, dibuat rugi oleh orang lain. Bahkan ada beberapa proses-proses yang lain yang berat kita hadapi. Mungkin diizinkan mengalami kesusahan tertentu. Tapi dengar baik-baik. Our God is the God of the purpose. Tuhan kita Tuhan yang bertujuan. Tidak ada sesuatu yang terjadi sifatnya kebetulan. Semua ada di dalam tujuan yang Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu bersyukurlah Tuhan mau lewat proses kehidupan. Supaya apa? Kita murni di hadapannya. Kita dewasa. Berjalan dalam keserupaan seperti Kristus. Dan tentunya menyatakan perbuatan baik keluar dari yang tidak kelihatan. Sehingga dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Bukan outside in lagi, tapi inside out. Saya berikan ilustrasi yang sederhana. Nah, saya punya botol yang berisi hand sanitizer. Bagaimana cairan kimia yang ada di dalam botol ini bisa keluar. Ini tidak bisa hanya karena saya doakan seperti ini. Dalam nama Yesus keluarlah cairan. Ya, ayo keluar, keluar. Tidak mungkin dia keluar hanya karena saya doakan. Ya, sampai urat leher saya putus sekalipun dia tidak akan keluar cairan kimiawi ini. Tetapi dia hanya keluar dengan satu jalan, satu cara saja. Dia akan keluar cairan kimia ini dengan jalan dipencet. Nah, sehingga isinya bisa keluar. Alkitab berkata umat yang telah kubentuk bagiku, kuproses bagiku, akan memberitakan kemasyuran,
akan memberitakan kemuliaan, akan menyatakan kemuliaan. Haleluya. Jadi bersyukurlah untuk proses kehidupan. Jangan heran Anda diizinkan mengalami proses dipencet, disalah mengerti, dirugikan orang lain, mengalami kesusahan tertentu. Karena seizin Tuhan itu. Dan itu tidak boleh menghentikan semuanya. Hal-hal baik, unsur-unsur kerajaan, kualitas unggul yang ada dalam diri kita dapat dinyatakan keluar. Dan orang bisa melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Karena mereka mengerti sekarang hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Lewati semua proses-proses kehidupan ini. Tetapi Roma 8 ayat 18 mengingatkan seperti ini. Bahwa penderitaan atau proses-proses kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang memang disediakan oleh Tuhan di masa yang akan datang. Saya mau bertanya kepada saudara. Tentu kita akan sepakat ya. Uang 10.000 itu uang kecil atau besar? Pasti kita bilang uang kecil 10.000. Tapi kalau kita katakan 1 miliar bagaimana? Saya percaya saudara setuju dengan saya. Bahwa uang 1 miliar itu uang yang besar. Oke? Tapi kalau uang 1 miliar ini saya bandingkan dengan 500 miliar. Maka yang 1 miliar ini akan menjadi kecil. Dan yang 500 miliar akan menjadi besar sekali. Oke, sekarang kita bandingkan lagi. Uang 500 miliar yang kita katakan besar tadi, yang memang sangat besar. Kita bandingkan dengan 500 triliun misalnya. Wah. Maka 500 miliar ini akan menjadi kecil dibanding dengan 500 triliun yang sangat besar ini. Tapi kalau kita bilang 500 triliun yang kita katakan sangat besar ini dibanding dengan 500 kuadriliun. Wow. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Maka 500 triliun ini akan menjadi kecil. Tapi 500 kuadriliun akan menjadi sangat-sangat besar buat kita. Dengar, Anda yang hari-hari ini menghadapi ujian, tantangan, penderitaan, atau kesusahan karena saudara hidup benar, karena saudara sangkal diri pikul salib, saudara tidak sejalan dengan prinsip dunia, saudara melawan arus dunia, dan Anda mengalami resiko, Anda mengalami ditolak orang lain, Anda mengalami difitnah, dibuat rugi dan sebagainya. Dengar baik-baik, penderitaan yang kamu alami, kesusahan ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang memang tak ternilai, tak terukur, dan itu begitu dahsyat sudah disediakan bagi saudara dan saya. Sebab itu saya mau berkata kepada warga kerajaan, kuatkan, teguhkan hatimu di tengah proses-proses kehidupan yang kita alami. Sebaiknya kalau mengalami pengalaman pencet, maka biarlah keluar ucapan syukur. Ku bersyukur Bapa. Biarlah keluar nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Karena itu menunjukkan kualitas kita. Aslinya kita bukan pada waktu keadaan senang, pada waktu keadaan enak, pada waktu keadaan baik. Tapi keaslian kita terjadi justru ketika ada tekanan terjadi, ada proses kehidupan terjadi, ada hal-hal yang menyusahkan terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Tapi ingat baik-baik, semua telah melewati Yesus Kristus dan Tuhan mau pakai itu menjadi alat untuk kita menyatakan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Saya tutup dengan ilustrasi bagaimana orang-orang Israel, mereka punya kandang yang dekat rumah ketika memelihara kambing domba mereka. Dan ketika persediaan rumput habis, maka mereka harus mengeluarkan kambing domba itu ke tempat yang berumput hijau yang jauh dari rumah. Dan karena jauh dari rumah, mereka harus bermalam di tempat itu. Dan pada waktu malam di tempat yang berumput hijau itu, maka sebelum malam datang, sang gembala harus membuat kandang sementara. Itu kandang kedua. Kandang sementara untuk melindungi dari serangan serigala dan binatang yang liar yang lainnya. Tetapi uniknya adalah tidak dibuat pintu. Karena yang menjadi pintu
bagi domba-domba di kandang yang di luar rumah, jauh dari rumah tersebut. Yang menjadi pintu adalah gembalanya sendiri. Yesus berkata, akulah pintu bagi domba-dombaku. Dengar baik-baik. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang akan membahayakan para domba di dalam kandang itu sebelum melewati pintu. Tuhan tidak akan pernah izinkan sesuatu terjadi dalam diri saudara tanpa melewati Yesus Kristus sang pintu itu. Artinya apa? Dia mengerti, dia peduli, dia tahu, dia peduli apa yang terjadi dalam hidup setiap kita. Sebab itu saya mau berkata, warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuatkan teguhkan hati. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 di sana dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, keaniaya, ketelanjangan, penderitaan atau apapun tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Kristus. Anda tidak sendirian. Sang Immanuel beserta dengan kita. Tugas kita, ayo di saat-saat seperti itu, mari terus kita berbuat baik. Kita menyatakan unsur kerajaan Allah keluar. Semakin dipencet, semakin mengucap syukur, semakin berbuat baik, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya dengan demikian, haleluya, orang-orang di luar melihat kemuliaan Tuhan bekerja dalam diri kita. Orang di luar mereka melihat perbuatan baik kita, respon kita yang benar. Dan orang di luar mereka pun nanti akan mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas setiap warga kerajaan. Dan Tuhan anugerahmu memampukan kami supaya kami terus menyatakan unsur kerajaanmu. Bukan outside in tapi inside out, dari dalam keluar. Walaupun lewat tekanan kehidupan, proses kehidupan, pembentukan. Tapi kami mau keluarkan semua unsur kerajaan itu. Kami akan terus berbuat baik dan menyatakan terang Kristus kepada dunia. Supaya dengan demikian orang-orang lain akan melihat bahwa Yesus nyata bekerja dalam diri kami. Yesus, kerajaan Allah pun bekerja nyata. Dan dengan demikian orang di luar sana mendapatkan berkat lewat hidup kami. Dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin.